Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Kolak, kajian dan obrolan aktual tentang agama dan kebudayaan. Seperti biasa, kita buka acara ini dengan pantun. Ke pasar pagi membeli salak, buat hidangan jamuan. Jumpa kembali di acara Kolak untuk meningkatkan wawasan pengetahuan. Kali ini kita akan bicara tentang BBM. Kenaikan BBM yang dalam minggu-minggu ini begitu menyita perhatian kita, bahkan sampai ribuan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat berdemonstrasi ke istana maupun juga ke DPR dan di beberapa kota di Indonesia. Ini memang sesuatu yang menjadi perhatian dan menjadi persoalan kita bersama-sama ketika ternyata peristiwa yang terjadi di Ukraina itu, ya, ada yang menyebut perang antara Rusia dengan Ukraina, ada yang menyebut invasi Rusia atas Ukraina. Tapi apapun namanya, itu soal politik, itu soal siapa mengatakan apa. Tapi yang jelas bahwa krisis yang terjadi di Ukraina itu ternyata menimbulkan masalah yang sangat multidimensional. Tidak hanya masalah politik yang sangat pelik di antara kedua negara dan negara-negara yang lainnya, tetapi juga masalah kemanusiaan, dan yang tidak kalah beratnya adalah masalah ekonomi. Karena kedua negara ini memang memiliki peran yang sangat strategis dari sisi ekonomi, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan energi, kebutuhan bahan bakar minyak, dan juga kebutuhan pangan yang lainnya. Misalnya persoalan gandum yang memang menjadi salah satu komoditas utama Ukraina, dan banyak negara yang menjadi pengimpor gandum Ukraina itu, termasuk sebagiannya Indonesia, memang sangat terpengaruh dengan krisis Rusia-Ukraina. Nah, salah satu dampak lain yang juga sekarang sudah mulai terasa adalah langkanya bahan bakar minyak, dan itu berdampak kepada melambungnya harga-harga minyak di dunia. Dan Indonesia sebagai salah satu negara OPEC, kalau dulu Indonesia itu negara OPEC ya, Organization of Petroleum Exporting Countries, karena kita menjadi salah satu negara yang mengekspor minyak. Nah, sekarang kita juga memang masih mengekspor, tetapi impor kita itu jauh lebih besar daripada ekspornya, sehingga saya menyebut Indonesia ini negara OPEC, Organization of Petroleum Importing Countries, gitu. Negara di mana kita ini lebih banyak mengimpor. Nah, penjelasannya sederhana saja, kita punya minyak yang bagus, dijual ke luar negeri dengan harga yang mahal, kemudian kita membeli minyak dengan kualitas yang jauh di bawah kualitas minyak kita untuk memenuhi kebutuhan energi di tanah air kita ini. Nah, karena itu ketika ada persoalan-persoalan menyangkut ketersediaan minyak dunia, Indonesia memang pasti akan terdampak. Dan sekarang ini dampaknya sudah sangat besar, dan pemerintah seharusnya memang menaikkan BBM itu bukan hanya sekarang gitu. Karena sebelumnya masih bisa diatasi dengan berbagai kebijakan ekonomi, sehingga subsidi untuk BBM itu
bisa menahan kenaikan harga-harga, tapi sekarang kemudian karena kondisi ekonomi terutama akibat pandemi dan juga akibat perang, maka subsidi pemerintah itu tidak memenuhi dan tidak mampu untuk menahan lagi kenaikan harga-harga BBM itu, sehingga kemudian walaupun sangat pahit dan sangat sulit, Presiden menyatakan bahwa harga BBM khususnya Pertalite dan berbagai produk yang lainnya itu memang tidak bisa dihindari, itu harus naik gitu. Ya, saya kira bahasa yang tepat itu naik, bukan penyesuaian harga. Kalau penyesuaian harga itu kan eufemisme, ya ungkapan yang hanya untuk menghibur, hanya untuk yang menenangkan, tapi sesungguhnya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak. Nah, ini memang akan terus terjadi. Walaupun tidak terjadi perang, walaupun tidak terjadi krisis seperti yang sekarang ini, BBM itu pasti akan naik. Kenaikan BBM itu dalam teori sederhana itu karena pertama tentu saja persediaan minyak dunia itu lama-kelamaan, lambat laun itu pasti akan berkurang. Kemudian yang kedua, seiring dengan jumlah penduduk dunia dan juga seiring dengan penggunaan berbagai moda transportasi, bahkan juga berbagai peralatan yang menggunakan listrik, termasuk juga yang menggunakan bahan bakar, itu pasti akan berpengaruh terhadap kenaikan harga BBM itu. Teori ekonominya sederhana saja. Kalau suplainya berkurang dan demand-nya itu akan tinggi, maka otomatis harga itu akan melambung. Dan ini memang ya tidak bisa dihindari karena memang secara ekonomi kita ini sedang tidak baik-baik saja. Tetapi memang juga ketika pilihannya adalah harus menaikkan harga BBM, maka harga-harga lain itu memang akan pasti meningkat, akan pasti semakin mahal, sehingga ada yang mengatakan bahwa BBM itu singkatannya adalah bolak-balik munda gitu. Bolak-balik munda ini bahasa Jawa yang artinya naik lagi gitu. Yang akibat dari bolak-balik munda atau naik lagi itu adalah BBM yang disebut dengan barang-barang mahal. Karena apa? Ya, produk-produk yang dijual itu kan mesti memerlukan alat transportasi. Alat transportasi itu membutuhkan bahan bakar supaya bisa mendistribusikan dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika bahan bakar itu meningkat, ya, maka otomatis biaya operasionalnya juga meningkat. Dan ketika biaya operasional meningkat, maka tentu saja ya harga-harga itu memang harus dinaikkan. Sehingga sekarang ini jangankan komoditas yang mahal, komoditas sehari-hari pun harganya mahal, ya. Saya sempat ketemu dengan seorang kawan yang pecinta gorengan. Dia paling suka gorengan, dia bilang, waduh, sejak BBM naik ini memang harga gorengannya tidak naik, tapi ukurannya diperkecil gitu. Sehingga dengan harga yang sama tapi ukurannya berbeda. Karena apa? Ya memang dampak dari kenaikan harga BBM itu. Saya termasuk yang agak sering menggunakan transportasi ojol itu. Nah, itu juga terdampak, ya, karena memang tarif bawahnya naik, kemudian otomatis juga hitungan per kilometernya juga naik, sehingga itu juga akan berpengaruh terhadap pengeluaran dan akan menjadi bagian dari sebab mengapa kemudian banyak kalangan yang memprotes kenaikan BBM itu, karena akibat sistemik yang ditimbulkannya memang tidak mudah untuk dapat diselesaikan. Lalu bagaimana kita melihat persoalan BBM ini dan bagaimana kita mencoba untuk
memahami apa dan bagaimana supaya krisis itu tidak terus berkepanjangan, kita akan bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, pada segmen yang kedua kita akan bahas tentang kenaikan harga-harga itu dari sudut ketersediaan bahan bakar minyak. Kita ketahui bahwa negara kita ini masih mengandalkan bahan bakar minyak itu dari fossil fuel, yaitu bahan bakar yang memang berasal dari alam, yang dia termasuk barang yang tidak bisa diperbaharui, sering disebut dengan non-renewable energy resources. Jadi sumber energi yang memang tidak bisa diperbaharui, sehingga di dunia ini sekarang banyak sekali negara-negara yang sudah tidak memiliki lagi stok bahan bakar minyak yang berasal dari alam. Nah, sementara tadi sudah kita bahas pada segmen yang pertama, kecenderungan penggunaan kendaraan dan berbagai peralatan yang menggunakan bahan bakar minyak itu kan semakin meningkat seiring dengan kegiatan manusia dan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Sehingga karena itu memang seiring dengan waktu ketersediaan minyak itu semakin habis, minyak semakin langka, sehingga tidak bisa dihindari harga itu akan menjadi mahal. Tetapi sebenarnya tidak ada alasan kemudian bagi pemerintah suatu negara untuk tidak menyediakan bahan bakar minyak itu. Karena itu merupakan salah satu dari kebutuhan dasar manusia yang di dalam hadis disebutkan salatun la yamna'uhunna al-kala'u wal ma'u wan naru. Ada 3 hal yang manusia tidak akan mungkin untuk melepaskan atau tidak membutuhkan sama sekali. Nah, 3 hal itu apa? Al-kala'u. Al-kala'u itu artinya padang rumput. Nah, padang rumput ini bisa kita maknai bukan sekedar padang rumput, tapi bisa kita maknai sebagai hutan atau kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan alam di mana kita berada. Yang kedua itu al-ma'u, yang artinya air. Itu juga menjadi bagian dari kebutuhan yang manusia harus mendapatkannya. Apalagi terkait dengan air ini, kita membaca dalam literatur kesehatan 70% tubuh kita ini kan terdiri atas air ya, dan kita sangat memerlukan air itu sebagai bagian dari nutrisi yang menjamin kesehatan dan menjamin kebugaran kita itu. Nah, itu manusia berhak untuk mendapatkan itu. Hak-hak mereka ini tidak boleh dirampas, tidak boleh dihilangkan, dan tidak boleh dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, yang ketiga itu an-naru. Secara bahasa an-naru itu artinya api. Tetapi kita bisa memaknai lain bahwa an-naru itu adalah energi atau bahan bakar. Nah, sehingga manusia memang memiliki hak tidak hanya untuk mendapatkan bahan bakar itu sesuai dengan kebutuhan mereka, tapi ini juga merupakan bagian dari hak dasar yang tidak boleh dicabut dan tidak boleh diabaikan pemenuhan dan ketersediaannya oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, maka bagaimana ini bisa dilakukan upaya-upaya untuk pelestarian dan pemenuhannya? Ada 3 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, memang harus ada policy atau kebijakan di mana negara ini harus take control, negara ini harus mengatur sedemikian rupa supaya kebutuhan minyak ini dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ada amanat di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 yang di dalamnya menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maknanya apa?
Ya, kekayaan alam yang ada di bumi, yang ada di daratan, dan yang di lautan itu memang harus dikendalikan oleh negara. Negara bisa mengeksplorasi, bahkan harus mengeksplorasi, tetapi eksplorasinya tidak boleh eksploitatif. Eksplorasi tidak terhindarkan, tapi eksploitatif itu artinya mengambil melebihi yang seharusnya atau mengambil dengan merusak ekosistem, dan ini menjadi sesuatu yang memang tidak boleh terus-menerus terjadi. Nah, kemudian yang kedua, memang diperlukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana kita ini harus mulai bergeser, harus mulai berubah dari ketergantungan kepada bahan bakar minyak ke arah sumber-sumber energi yang terbarukan. Indonesia sebagai sebuah negara maritim, Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Ada kekayaan alam yang berupa panas bumi selain minyak itu, ada juga LNG gitu. Ada juga angin gitu, angin sebagai sumber energi, ada juga ombak dan matahari. Nah, yang ini kan sebenarnya bisa menjadi bagian dari bagaimana kita mengembangkan energi-energi yang dia itu ramah lingkungan dan kemudian bisa diperbaharui dan diperbaiki, sehingga energi itu sering disebut dengan renewable energy resources, energi yang bisa diperbaharui, bisa diproduksi, dan itu memang menjadi bagian dari solusi bagaimana agar persoalan energi ini dapat diatasi. Dan oleh karena itu maka memang perlu ada kebijakan-kebijakan yang konsisten. Misalnya mendorong transisi teknologi ke arah misalnya solar cell, ya, tenaga surya. Nah, kebetulan Masjid PP Muhammadiyah dan gedung PP Muhammadiyah di Jakarta ini sudah menggunakan listrik yang bertenaga matahari. Tapi ternyata itu masih mahal. Sehingga karena itu maka shifting policy dan perubahan-perubahan kebijakan itu memang mendesak dilakukan, terutama juga memang tidak sekedar mengintrodusir ya energi-energi yang terbarukan, tetapi juga memang mengafirmasi bagaimana agar energi yang terbarukan itu dapat dimiliki atau diperoleh oleh masyarakat, menjadi aksesibel gitu. Dan kemudian memang ada kebijakan di mana peralatan-peralatan transportasi yang awalnya menggunakan bahan bakar minyak itu dapat berubah ke arah misalnya bahan bakarnya listrik. Ya, penggunaan angin sebagai teknologi bisa kan untuk menggerakkan turbin-turbin atau mesin-mesin lain yang saya kira Indonesia menjadi negara yang sangat kaya dengan itu. Nah, apa yang ketiga yang perlu dilakukan nanti akan kita bahas pada segmen yang ketiga, segmen yang terakhir. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, apa yang perlu dilakukan adalah perubahan budaya atau perilaku. Selama ini kita banyak sekali menggunakan produk yang dia boros energi, tidak ramah lingkungan. Dan ini memang menjadi persoalan yang harus kita rubah. Kita harus menjadi orang yang memang menggunakan produk-produk itu secara efisien dan hemat. Nah, yang berikutnya adalah perubahan gaya hidup. Ya, perubahan gaya hidup. Nah, orang Indonesia ini kan masih belum terbiasa menggunakan sarana transportasi umum. Ya, sarana transportasi umum memang sudah tersedia, tapi orang masih cenderung menggunakan kendaraan pribadi. Memang ada banyak faktor kenapa orang masih belum mau menggunakan sarana transportasi umum. Yang saya tahu, kebetulan saya termasuk salah satu yang sering menggunakan transportasi umum. Di Jakarta saya sering naik ojol, saya sering naik MRT atau angkutan umum itu. Penyebabnya yang pertama adalah soal keamanan.
soal keamanan. Ini yang memang menjadi masalah yang sudah sangat lama terjadi. Yang kedua itu kenyamanan, ya, bagaimana orang merasa nyaman di angkutan umum itu. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan, ya. Dia mudah untuk mendapatkannya, dan kemudian itu termasuk di dalamnya adalah rute-rute yang dilewati dari kantor, dari tempat di mana seseorang itu mau bertemu, atau tempat-tempat meeting, tempat-tempat rekreasi, itu hendaknya semuanya terjangkau sehingga orang akan menggunakan transportasi umum sebagai bagian dari bagaimana kita bisa menghemat energi. Nah, kecenderungan di sini kan masih orang menggunakan mobil pribadi, orang menggunakan motor pribadi. Ada motor umum? Nggak ada motor umum, ya. Motor ojol itu kan motor umum itu. Nah, ini memang harus dilakukan. Nah, yang berikutnya apa? Kita ini tidak terbiasa berjalan kaki atau bersepeda. Ini kan beda dengan di negara-negara Eropa, ya, di mana orang itu terbiasa berjalan kaki dan terbiasa bersepeda. Malah di beberapa negara seperti Belanda, Denmark, dan Swedia itu pengendara sepeda itu seperti raja. Dia bisa ke sana kemari dan ya merasa nyaman dan aman di situ. Karena itu maka dalam rangka shifting ini, perubahan ini, memang harus ada perubahan sarana transportasi umum yang memang dia itu aman, nyaman, dan memberikan banyak kemudahan. Nah, yang berikutnya memang habit kita ini harus berubah. Menurut saya kita memang perlu membiasakan untuk berjalan kaki. Kalau memang kita bisa berjalan kaki, kenapa mesti naik sepeda motor atau kenapa mesti naik mobil? Atau yang kedua, kita dorong supaya kita menggunakan sepeda, cycling. Beberapa waktu yang lalu sempat muncul tren, ya, bike to work gitu, orang bekerja naik sepeda. Tapi sekarang rupanya itu sudah tidak lagi menjadi bagian dari kebiasaan atau budaya yang hidup di tanah air kita. Tapi ini harus kita lakukan. Sehingga perubahan perilaku ini adalah bagian dari kita bisa coping, bisa kemudian bertahan di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, selain yang tadi berupa kebijakan dan perubahan perilaku, juga perubahan pandangan keagamaan. Nah, Islam itu melarang kita untuk hidup boros. Islam melarang kita untuk menggunakan sesuatu yang tidak perlu atau mubadzir. Nah, oleh karena itu maka krisis energi bisa kita atasi kalau memang kebijakan negara ini dirubah. Kemudian yang kedua, perilaku kita juga berubah. Nah, kalau itu yang terjadi, maka insya Allah kenaikan bahan bakar minyak itu tidak perlu menjadi amunisi untuk seseorang itu melakukan ya penyerangan politik, tetapi adalah bagian dari masalah kita bersama, bagian dari realitas bahwa memang kita ini harus lebih hemat, kita ini harus hidup dengan efisien, tetapi semuanya juga memang harus sesuai dengan kebijakan-kebijakan negara yang lebih baik lagi. Karena itu maka hak mendapatkan ruang terbuka hijau, mendapatkan air, dan mendapatkan energi itu adalah bagian dari hak dasar manusia yang memang negara harus menjamin keterpenuhannya. Tapi selain itu juga memang perlu ada perubahan perilaku agar kita ini bisa lebih efisien, lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang menggunakan transportasi umum atau kegiatan di mana kita berjalan kaki, go on foot atau bersepeda sebagai bagian dari kita membangun raga yang sehat tapi juga membangun kehidupan yang lebih hebat lagi. Demikian untuk episode kali ini, kita tutup dengan pantun burung emprit, burung nuri, menari-nari di atas awan. Mohon pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.